Rike Febriani mengajar bahasa Indonesia. Selamat bergabung di Ruang Belajar SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 1 tentang struktur cerita fantasi. Sebelumnya, tonton terus video kali ini ya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, tujuan pembelajaran video kali ini yaitu menelaah struktur cerita fantasi dengan tepat. Baik anak-anakku, Ibu punya sebuah cerita nih tentang berlian 3 warna. Ada yang tahu ceritanya seperti apa? Apa? Belum tahu? Kalau begitu, ayo kita simak ceritanya berikut ini. Berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi, waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam saja. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ayo, kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu, dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, putri Candy menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sebagai hadiahnya, ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak.
Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Chika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom! Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita, karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita, Chika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Chika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Bagaimana anak-anak ceritanya? Seru dan menarik bukan? Semua teks cerita mengandung struktur atau susunan yang berfungsi untuk mengurutkan alur cerita agar dapat dipahami pembacanya. Begitupun pada teks cerita fantasi yang kita bahas kali ini. Struktur cerita fantasi ada 3, diantaranya pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Dari cerita tadi, paragraf pertama merupakan orientasi. Di dalamnya terdapat pengenalan tokoh seperti Anika, Tamika, Chika, dan Ibu Anika. Selain itu, diperkenalkan juga latar, yaitu di kamar Ibu Anika. Adapun pengenalan konfliknya tentang sebuah petualangan yang bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 jam saja. Struktur cerita fantasi kedua, yaitu komplikasi, merupakan awal munculnya masalah hingga masalah memuncak. Nah, pada cerita ini, awal munculnya masalah ketika Anika dan sahabat-sahabatnya melakukan petualangan dan tiba di sebuah kerajaan. Mereka diminta untuk menolong Putri Candy yang tertidur sejak 2 tahun lalu. Adapun puncak masalah ketika Anika dan sahabat-sahabatnya hanya memiliki waktu 15 menit saja untuk mengakhiri petualangan mereka. Struktur cerita fantasi ketiga yaitu resolusi, merupakan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah diceritakan dengan kembalinya Anika, Chika, dan Tamika dari petualangannya setelah menolong Putri Candy dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, struktur cerita fantasi terdiri dari 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Demikian pembelajaran video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.